Let's open our agenda in this morning by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Seni tari, Bu. Seni tari salah satunya tadi adalah yang untuk acara penyambutan. Berikutnya adalah MC, Bu. Ada MC, ada pidato, ada apa, itu masuk nomor 3. Terus ada KSN IPA, ada lagi KSN Matematika, ada lagi KSN IPS. Terus ada tahfiz Quran. Tahfiz Quran itu nanti juga pada hari Sabtu, biasanya nanti yang masih tahfiz itu belajar sama Pak Guru agamanya. Terus ada lagi Iqra. Terus yang terakhir adalah story. Dan terus berikutnya adalah satu kata dua bahasa. Alhamdulillah untuk akhir-akhir tahun ini, Bu, sudah bisa berjalan. Terus yang terakhir kegiatan sekolah kami ada gerakan pungut sampah. Itu biasanya secara umum tiap hari, Bu. Yang ini adalah beberapa prestasi akademik SMP kita tahun 2022. Yang pertama adalah juara 2 lomba tahfiz Quran tingkat kabupaten diselenggarakan Kemenang. Itu atas nama Wulan, Bu. Kemarin pembagian hadiahnya di Rahul. Pembagian hadiahnya di Rahul kan juga beliau. Berikutnya adalah yang kedua adalah juara umum Perseraka yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 1 Silaut, Bu. Yang dikenal kemarin adalah Perjusami. Ya, alhamdulillah sekolah kita agak banyak mendapat penghargaan dari pihak SMA, ada sedikit trofi. Terus yang ketiga juara 2 lomba storytelling tingkat kabupaten. Berikutnya yang terakhir ada 6 orang siswa wisuda tahfiz yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan. Harapan kami selaku komite yang mewakili sekian wali murid, harapannya saya sampaikan di sini, harapan kami bisa SMP 3 Silaut ini sama dengan SMP yang ada di prestasi SMP Negeri 3 ini sejak dulu kala, sejak saya masih sekolah di sini cukup luar biasa, Ibu. Tentunya sampai saat ini menjadi SMP yang berkualitas di Kecamatan Silaut khususnya. Nah, banyak prestasi yang diraih. Hari ini kita akan melaksanakan penilaian kinerja kepala sekolah. Itu waktu proses pengumpulan data, pengumpulan informasi, kemudian dari data informasi yang diperoleh nanti akan dianalisis dan diinterpretasi sehingga kita bisa mengetahui bagaimana kinerja kepala sekolah dalam 1 tahun terakhir. Jadi kegiatan ini nanti akan dilakukan untuk memperbaiki hal-hal yang masih menjadi kelemahan sekolah dan mempertahankan, kalau perlu meningkatkan hal yang sekarang sudah menjadi kekuatan. Jadi dari expo sekolah yang disampaikan tadi, saya percaya
kepala sekolah walaupun masih pelaksana tugas sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Walaupun dengan keterbatasan baik itu sarana dan prasarana, juga tenaga yang tadi guru, tenaga TU termasuk kepala sekolah hanya berjumlah 11 orang. Walaupun dengan keterbatasan tadi, ternyata sekolah sudah memperoleh prestasi dalam tahun ini. Tadi ada prestasi juara 2 lomba storytelling, juara 2 hafiz, kemudian juara umum untuk beragam. Itu sangat apresiasi. Semoga Ananda semuanya meningkatkan prestasi tersebut. Jadi benar pepatah bahwa mutiara itu adanya dalam lautan yang terdalam, Pak. Jadi walaupun kita berada di daerah yang jauh dari perkotaan, ternyata banyak siswa kita yang berkualitas. Saya yakin masih banyak lagi yang bisa dihasilkan oleh siswa kita. Jadi saya sangat aplaus untuk rekan guru di sini yang sudah memberikan pelayanan yang baik kepada siswa kita. Kemudian Bapak Ibu, nanti setelah kegiatan awal ini akan dilanjutkan dengan pengisian kuesioner. Jadi Bapak Ibu, dalam rangka mengumpulkan informasi terkait tugas kepala sekolah, nanti ada berupa observasi. Kita akan melihat bagaimana sarana prasarana yang ada di sekolah. Kemudian juga ada wawancara dan studi dokumen. Dokumen yang dilihat di sini adalah dokumen berupa hasil kerja kepala sekolah dan hasil kerja atau tugas guru. Kemudian diikuti dengan pengisian angket oleh responden. Jadi Bapak Ibu yang akan menjadi responden itu ada guru, kemudian komite, orang tua siswa dan siswa. Untuk pengisian kuesioner itu terkait dengan perilaku kerja kepala sekolah. Jadi setelah kegiatan ini kita lanjut dengan pengisian kuesioner, kemudian baru nanti dilanjutkan dengan wawancara dan studi dokumen. Terakhir nanti akan ditutup dengan pertemuan. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas expose yang sudah diberikan oleh Wakil Kepala Sekolah tadi. Walaupun tidak ada kepala sekolah yang tetap, tapi sekolah kita masih bisa menghasilkan juara-juara. Alhamdulillah Pak, berkat dorongan dari guru-guru kita, berkat dorongan dari orang tua murid, komite dan lain sebagainya, sekolah kita masih bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak komite, Bapak Ibu guru semuanya. Sekolah kita walaupun tidak ada kepala sekolah yang tetap, tapi kawan-kawan kita di sini itu mau bekerja keras dan mau menerima masukan-masukan. Dan alhamdulillah kemarin komite dan orang tua kita sudah berubah nilainya dari C menjadi B. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa ibu bapak kami, dan dosa-dosa guru kami. Or batu menangis. Hah? With you? No, no, no. It's impossible for me. My dear Lord, I can't stand on my daughter's behavior. Please give her a punishment to make feel sorry for what has done to me.
acara penutupan ini, marilah sama-sama kita ikuti. Yang pertama adalah penyampaian hasil atau evaluasi dari proses penilaian yang sudah kita lewati Wawancara maupun studi dokumen yang dilakukan tadi. Ada beberapa hal yang mungkin untuk kedepannya perlu kita benahi, dan saya sangat yakin dan percaya sekolah ini sudah berjalan dengan baik, walaupun kepala sekolahnya masih sebagai pelaksana tugas, namun pelayanan di sekolah tetap berjalan. Ini terlihat dengan prestasi yang diraih oleh sekolah. Dari segi perencanaan, itu pada program sekolah 1 tahun itu hendaknya diprogramkan kegiatan berupa program keagamaan maupun program literasi. Kita kan sudah ada kegiatan tapis, kemudian juga tadi sudah ada kegiatan membaca Al-Quran, kemudian literasi. Hanya kegiatannya belum terprogram dengan baik. Kemudian juga beberapa kegiatan itu kita laksanakan tetapi tidak kita programkan. Kemudian kita lagi yang kurang itu membuat laporan kegiatan. Jadi Bapak Ibu, setiap kegiatan kita buatkan programnya, kemudian nanti di akhir kegiatan kita buat laporan kegiatan. Untuk ekskul yang ada baru tadi program masing-masing guru yang memegang 1 ekskul. Jadi kalau perlu di sekolah itu membuat program. Dalam 1 program itu terdapat semua kegiatan ekskul yang dibuat oleh sekolah. Jadi memang program sekolah. Kalau yang kita lihat tadi itu baru program masing-masing guru. Jadi nanti dari program sekolah baru kepala sekolah memberikan mandatnya ke masing-masing guru penanggung jawab kegiatan ekskul. Jadi di akhir tahun kita buat laporan, dievaluasi pelaksanaannya, apakah kegiatan itu berjalan dengan baik atau tidak. Kalau kegiatannya berjalan dengan baik, maka itu akan ditingkatkan untuk yang akan datang. Kalau ada hal yang belum jalan dengan baik, itu yang akan kita evaluasi dan kita carikan solusi sehingga kita tahu apa tindak lanjut yang akan dilakukan oleh sekolah untuk masa yang akan datang. Kemudian tentang foto-foto kegiatan, dan kita banyak kegiatan yang kita lakukan, tetapi kita masih kurang mendokumentasikannya, Pak. Jadi kalau dapat di sekolah kita ini ada kerja seperti jurnalis. Ada 1 orang yang diberi wewenang oleh sekolah, setiap ada kegiatan itu nanti dia langsung mengambil data, kemudian dokumennya di inventariskan. Kegiatan ekskul sama-sama kegiatan ekskul, ada foto-fotonya. Kemudian kegiatan tadi selain difilekan dokumennya juga dipublikasikan. Jadi katanya kita sudah punya Instagram sekolah, juga sudah ada YouTube sekolah. Jadi semua kegiatan sekolah itu kita publikasikan di Instagram. Kalau belum ada Facebook sekolah, kita buat Facebook sekolah. Kalau Facebook itu target kita adalah orang dewasa, karena orang dewasa yang menggunakan FB. Tetapi kalau pelajar, pemuda itu adalah Instagram ataupun Twitter. Jadi nanti guru yang kita percaya sebagai jurnalis sekolah tadi itu, setiap ada kegiatan langsung dipublikasikan. Jadi selain difilekan dokumennya, juga dipublikasikan. Kemudian karya siswa juga. Kalau ada karya siswa, kalau dia berupa benda, misalnya benda ini,
Nanti ini difoto, kemudian juga kita publikasikan. Kemudian kalau perlu siswa kita beri tugas, di mana tugasnya itu dia publikasikan juga ke medsos sekolah, masukkan ke YouTube. Misalnya kita minta siswa membuat video tentang materi pembelajaran, nanti videonya diuploadnya di YouTube sekolah. Jadi itu tentang karya siswa, mempublikasikan karya siswa di medsos. Kemudian tentang supervisi, sekolah tadi sudah membuat program supervisi. Yang belum itu yang pertama SK supervisor. Jadi Bapak Ibu yang diberi tugas sebagai supervisor yang akan mensupervisi guru itu harus dibuatkan SK-nya. Hasil supervisi dari tim supervisor nanti akan dilaporkan ke kepala sekolah. Karena kan tugas mensupervisi itu tugas kepala sekolah. Nanti oleh kepala sekolah semua rekap tadi itu dievaluasi dan dibuat laporannya. Dari hasil evaluasi itu akan diketahui posisi guru kita itu di mana. Apakah proses pembelajarannya sudah berkualitas atau belum? Apakah itu hasil supervisi, hasil penilaian kinerja guru itu didiseminasikan, disampaikan ke guru. Dari hasil itu sekolah bisa menentukan apa program tindak lanjut. Mungkin saja dari segi penilaian guru masih lemah, maka nanti sekolah akan membuat program peningkatan kompetensi guru terkait dengan penilaian. Tadi yang kita lihat yang ada dokumennya itu baru supervisi proses pembelajaran. Jadi kepala sekolah itu juga harus mensupervisi penilaian. Di sekolah harus memastikan bahwa guru itu sudah melaksanakan penilaian dengan objektif, terbuka, akuntabel. Guru kelas 8 dan kelas 9 itu berbeda penilaiannya dengan guru kelas 7 yang menerapkan kurikulum Merdeka. Kelas 8 dan kelas 9 itu ada penilaian pengetahuan, ada keterampilan, ada sikap. Jadi kepala sekolah harus memastikan apakah ketiga penilaian itu sudah dilakukan oleh guru. Apakah instrumen penilaian yang 3 kompetensi tadi itu ada dimiliki oleh guru. Bagaimana cara kepala sekolah mengetahui bahwa guru itu ada melakukan penilaian pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi tadi, sikap tadi itu dari RPP. Dilihat di RPP ada tak guru membuat soal atau penilaian pengetahuan keterampilan tadi. Kemudian ada tak guru membuat kisi-kisi. Itu harus dipantau oleh sekolah. Jadi melalui RPP, makanya tadi dokumennya itu salah satunya adalah RPP. Dilihat di RPP itu ada tak penilaian tadi. Kelas itu seperti itu juga. Ada penilaian formatif, ada penilaian sumatif. Maka kepala sekolah harus melihat modul ajar yang dimiliki oleh guru. Ada tidak di modul ajar itu penilaian formatif. Demikian juga penilaian sumatif. Kemudian ketika sudah saatnya guru melakukan UH itu kalau dapat dikumpul. Jadi UH baik itu soal dan kisi-kisinya. Kemudian yang paling penting, kalau soal itu berupa esai, itu harus dilengkapi dengan pedoman penskoran. Tapi kalau soalnya pilihan ganda, itu akan dilengkapi dengan kunci jawaban. Kemudian terakhir mengenai mutu guru, kita sudah punya 2 guru penggerak. Itu merupakan sebuah kekuatan bagi sekolah. Kita berharap kedua guru penggerak tadi memang menjadi pengimbas yang menjadi pemotivasi sehingga guru yang lain pun menjadi tergerak. Dengan tergerak dia bergerak dan berdampak terhadap
pelaksanaan tugas. Kepada Ibu, saya juga menambahkan sedikit. Untuk penilaian kinerja kepala sekolah sudah kita laksanakan dari pagi tadi dan semuanya sudah kita periksa masing-masing itemnya. Jadi untuk Bapak Ibu, kita kan sudah sama melihat semuanya, sudah tahu kekurangan kita di mana. Jadi besok tolong Bapak Ibu siapkan masing-masing standarnya. Jadi mulai dari standar penilaian perencanaan, safra, standi dan sebagainya, ada yang namanya standar tadi, itu buat masing-masing mapnya. Jadi besok Bapak Ibu tinggal melihatkan aja lagi, karena kita kerjanya PKKS ini adalah setiap tahun, jadi kerjanya rutin. Kemudian ada standar tambahan, ada 3 lagi di situ di sampingnya. Nah, tolong Bapak Ibu pisahkan mapnya, jadi masing-masing item itu dipisahkan. Bu pengawas, Bu penilai kegiatan hari ini, terima kasih banyak masukan yang diberikan kepada kami untuk kebaikan sekolah kita pada umumnya dan kebaikan kita masing-masing guru. Orangnya baik, rajin, dan berprestasi juga ya, dan kreatif juga. Sekolah SMP Negeri 3 cukup berkualitas, telah menciptakan generasi siswa-siswi yang luar biasa, berprestasi hingga mencapai banyak prestasi yang telah dicapai. Semoga kedepannya makin sukses. Setahu saya, karena saya selaku ketua komite, ya lumayan bagus kinerjanya, dan dengan masyarakat lingkungan, dengan tetangga lingkungan sekolah, ya bagus pokoknya. Aman-amannya sampai sekarang. Menurut pemandangan saya, Pak Ayub itu memiliki kedisiplinan yang tinggi dan sangat baik. Pak Ayub juga ramah kepada guru-guru dan juga anak muridnya.